Sya'ban itu akar kata paling awalnya berakar dari 3 huruf utama, yaitu shin, ya, kemudian ain dan ba. Gini ya, ada 3 huruf utama, shin, ain, kemudian ba. Ya, kata ini bisa diartikan sebagai pengelompokan orang. Jadi kalau ada orang-orang yang terpecah-pecah kemudian menyatu, nah itu disebut dengan sya'b. Ya. Kalau orang Arab itu seringkali memulai kata dengan harakat dan mengakhiri dengan sukun, berhenti sekalipun ada harakatnya. Demikian kalau kita membaca Al-Quran. Di Al-Quran pun kalau kita berhenti pasti sukun, pasti mati. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, kan harakat akhirnya pakai Bismillahirrahmanirrahim, tapi diganti dengan harakat yang mudah untuk diucapkan. Misal sya'b, gitu kan? Jadi seperti mengucapkan fathah, sya'b. Ya, ini sering diartikan dengan masyarakat atau komponen masyarakat, ya. Komponen masyarakat. Ya. Ya, semakin banyak yang menyebar, semakin banyak, semakin luas, maka dibentuk kepada bentuk superlatif, ya, sighah mubalaghah. Jadi ditambahkan ujungnya alif dan nun, gitu ya. Alif dan nun. Ini rumus cepatnya begini. Oke? Jelas ya? Nah, misal kita ingin tambahkan shin, ya, Sya'ban. Jadi kalau ada tambahan alif, ya, alif ini berfungsi untuk memanjangkan harakat sebelumnya. Beda dengan hamzah, ya. Kalau hamzah berharakat, kalau alif tidak berharakat. Alif hanya memanjangkan harakat sebelumnya. Rumus cepatnya kalau ada alif, ya, maka huruf sebelumnya itu harakatnya pasti a. Pada umumnya demikian. Ya, pada umumnya pasti a. Jadi begitu ditambahkan alif menjadi a, fathah maksudnya. Dan ini ada panjang 2 harakat Sya'ban. Kalau kita baca Quran jadi 2 harakat Sya'ban, ya. Intinya ini menjadi fathah. Di kelompok masyarakat yang banyak berpencar, ya kan? Kemudian untuk kembali lagi. Nah, kenapa bulan Sya'ban yaitu bulan ke-8 dalam urutan bulan-bulan yang membentuk kemudian atau kelak tahun Hijriah? Kenapa disebut dengan Sya'ban? Karena pada bulan ini umumnya masyarakat di era jahiliyah pada masa itu, ya, ini berlangsung, ya, punya tradisi untuk menyebar orang-orangnya, masyarakatnya untuk mencari sumber air. Ini poinnya, ya, untuk mencari sumber air. Ya, mengapa? Nanti pada bulan yang ke-9 itu ada kondisi yang sangat terik sinar mentarinya, saking teriknya itu seperti membakar, gitu ya, sehingga diduga sumber-sumber air yang tadinya mungkin ditemukan oase dan sebagainya mungkin boleh jadi akan mengering, ya, saking terik, saking panasnya. Karena itulah mereka berpencar menyebar di bulan ke-8 untuk mencari sumber air, kemudian mengumpulkan itu dan kembali lagi ke tempat mereka masing-masing, kumpul kembali lalu menyimpan itu sebagai persiapan di bulan ke-9. Sesuatu yang terik, yang sangat membakar, ya, itu asalnya berasal dari kata Ramadha, begini, ya, Ramadha. Karena itu ada orang Arab mengatakan ramdah bagi kerikil yang kena terik panas dan ketika diinjak dia membakar, ya. Nah, kalau teriknya semakin kuat, jadi seakan-akan kalau disimpan sesuatu itu jadi terbakar, ya, bahasa superlatifnya, maka sekali lagi menggunakan rumus yang sama, tambahkan alif dan nun di ujungnya. Alif dan nun. Ini sebagai pengetahuan, ya, supaya kaidah atau gramatikal bahasa Arabnya pun kita paham. Jadi kalau sangat panas, membakar. Nah, ini di bulan ke-9. Asalnya begini. Ini di era keislaman, nama ini tetap dipertahankan, ini juga dipertahankan, namun ada nilai tambah, ada value di dalamnya yang berisi nilai-nilai Islami sebagai pedoman berkehidupan. Dan ini nyambung teman-teman dari mulai Al-Muharram sampai Dzulhijjah. Saya pernah ungkap dan Anda bisa temukan di buku saya juga yang makna ayat puasa tentang ini. Karena waktu kita terbatas, saya akan fokuskan di 8 dan 9 saja. Nanti bagi teman-teman yang mencari satu Sya'ban kaitan dengan Ramadan. Ramadan dipertahankan maknanya, bahkan lafadznya juga muncul dalam Al-Quran. Di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan yang diwajibkan untuk menunaikan puasa itu, di saat itulah turun Al-Quran. Ramadan disebutkan di dalam Al-Quran. Baik, jadi apa nilai tambah yang menjadikan
Ramadan spesial, bahkan dipertahankan namanya dalam kalender keislaman dan menjadi nama bagi satu bulan istimewa saat kita berpuasa, karena makna ini memiliki nilai tambah dalam Islam. Seluruh ibadah yang dilakukan di bulan itu, baik itu ibadah untuk koreksi diri seperti muhasabah, kemudian taubat di dalamnya, lalu ibadah untuk meningkatkan taat, misalnya kita meningkatkan salat, meningkatkan bacaan Al-Quran, termasuk di dalamnya puasa, maka itu bisa menggugurkan, membakar seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan, seperti halnya, kotoran, sampah, dan lain sebagainya dibakar oleh terik panas matahari dan hilang seketika. Maka Ramadan, dinamakan dengan Ramadan, bukan hanya ingin menunjuk sejarah bahwa di masa lalu orang mengalami panas yang luar biasa, tapi ingin memberikan kesan bahwa siapapun yang meningkatkan ibadah taat di bulan ini, menjauhi maksiat, banyak bertobat, maka ibadah itu akan meningkatkan kemuliaan bagi dirinya, sekaligus membakar seluruh dosa-dosa yang pernah ia lakukan sampai hangus tak tersisa. Itu di antara value-nya.